Shalom teman-teman, kali ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita kali ini. Kiranya teman-teman bisa enjoy ya. Shalom. Sebelum kita memulaikan ibadah pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga pertengahannya boleh berakhirnya dan baik. Hanya ini doa kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan ya. Yang semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giramlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giramlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giramlah. Lebih semangat ya teman-teman. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Yeay! Shalom teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Apa kabarnya minggu ini? Kobit percaya, adik-adik semua yang ada di rumah pasti dalam keadaan yang luar biasa. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah gereja anak HGC Kids. Apa itu HGC Kids? His Grace Kids dong tentunya. Nah,
Hari ini Obed mau ajak kita semua untuk melihat cerita di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik di rumah bisa ajak mama papa untuk bantu bersama-sama dengan adik-adik di rumah untuk membaca bagian Alkitab ini. Nah, ada apa? Kisah apa yang ada di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini? Jadi diceritakan dahulu kala di dalam satu daerah, di situ ada seorang nabi yang bernama Yunus. Seorang laki-laki yang bernama Yunus yang akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan kepada satu bangsa yang jahat. Serem nih. Nama bangsa itu adalah Niniwe. Nah, Yunus ini akhirnya disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke satu kota, satu bangsa yang bernama Niniwe. Karena Tuhan hendak menghukum orang-orang Niniwe yang jahat-jahat, yang seram-seram itu dan yang garang. Wah, kayak gitu nih adik-adik. Serem kan kalau lihat harimau? Wah, kayak mau diterkam. Tapi gitu loh adik-adik, orang-orang Niniwe ini serem-serem. Kayak adik-adik sekarang kalau lihat harimau. Nah, kebayang nggak? Kalau lagi jalan, terus tiba-tiba ketemu harimau di tengah jalan. Harimaunya nggak cuma diam, tapi mengaum. Wah, lucu ya adik-adik, tapi nggak lucu. Serem sebenarnya. Nah, bangsa yang seram ini, orang-orang Niniwe ini ditegur oleh Tuhan. Tuhan mau menghukum mereka. Tuhan mau memukul mereka dengan malapetaka. Karena kenapa? Tuhan sudah mengingatkan mereka, tapi mereka nggak dengar. Sama nih kalau adik-adik sudah diingatin orang tua untuk jangan berbuat salah, tapi masih dibikin juga. Orang tua tuh bisa jadi harimau. Wah, yang siap untuk menerkam adik-adik. Enggak, kalau Obed bercanda ya. Biasanya mama papa akan marah kalau adik-adik nggak berubah-berubah kalau dikasih tahu jangan bikin salah tapi masih bikin salah. Jangan lupa bikin PR tapi masih lupa, masih sibuk main game. Nah, jadi Tuhan menyuruh Yunus untuk menegur, untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe bahwa Tuhan akan menghukum mereka dengan malapetaka. Tuhan bisa menghukum mereka dengan hujan api, serem nggak? Tuhan bisa menghukum mereka dengan gempa bumi, sampai tanahnya retak-retak, terus kotanya itu hancur. Nah, kalau kita ngebayangin hukumannya Tuhan, pasti seram, pasti takut ya adik-adik. Kalau adik-adik jadi orang Niniwe, kira-kira gimana responnya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Ada yang bisa kasih tanggapan nggak? Nah, kalau orang-orang Niniwe, kalau adik-adik baca di kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, orang-orang Niniwe itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Mereka akhirnya meresponi, menanggapi berita firman yang disampaikan oleh Yunus. Orang-orang Niniwe menanggapi teguran dari Tuhan melalui Nabi Yunus. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka mau berdamai dengan Tuhan. Karena adik-adik, kalau kita bikin salah, itu artinya kita memusuhi Tuhan loh. Nah, kalau kita memusuhi Tuhan, kita menjahati Tuhan, Tuhan sedih. Nah, karena orang-orang Niniwe ini sering membuat hatinya Tuhan itu sedih, makanya Tuhan mau menghukum mereka. Tapi ketika Nabi Yunus sudah menyampaikan berita mengenai penghukuman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Niniwe, mereka akhirnya bertobat, mereka percaya kepada Tuhan, dan bukti percayanya mereka akhirnya apa? Berpuasa, mengenakan kain kabung, dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, pernah nggak ketika kita sudah buat salah, terus ditegur orang tua, terus kita meresponnya dengan benar? Kita minta maaf kepada orang tua, kita mengakui kesalahan kita, dan kita berjanji. Kita janji nih, gak mau bikin salah lagi. Nah, sama seperti orang Niniwe, mereka akhirnya berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan kekerasan dan juga kejahatan. Nah, inti cerita kita pada hari ini mau menegur setiap kita, mau menyampaikan pesan Tuhan kepada kita bahwa setiap kita, adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, sebenarnya dibekali Tuhan, diciptakan Tuhan dengan luar biasa mulianya, luar biasa bagusnya,
luar biasa eloknya di hadapan Tuhan. Adik-adik semua dibekali dengan pikiran, kecerdasan, dan juga perasaan. Supaya apa? Ketika kita menerima informasi, ketika kita menerima berita firman Tuhan, kita bisa berpikir, kita bisa meresponinya, menyesali kalau Tuhan menegur kesalahan kita, dan bergembira ketika kita mendengar bahwa Tuhan mau mengampuni kita dan memberkati kehidupan kita. Sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan Tuhan secara luar biasa, Tuhan mau supaya ketika kita dengar firman Tuhan, ketika Tuhan menegur kita dengan kebenaran firman Tuhan, kesalahan kita dinyatakan, maka Tuhan menginginkan supaya kita meresponi dengan benar sama seperti respon dari orang-orang Niniwe itu. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka bertobat dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Seharusnya kita juga demikian. Kalau kita mendengar firman Tuhan, maka Tuhan menginginkan supaya kita meresponinya dengan benar. Kita nggak boleh loh mengabaikan teguran Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar melalui pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan agar supaya kita meresponi setiap firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab kita itu dengan benar. Kalau kita berbuat salah dan firman Tuhan menegur kita, yuk sama seperti orang Niniwe. Kita mau bertobat kepada Tuhan, kita berjanji nggak bikin kesalahan yang sama lagi, terus kita mau sama-sama sungguh-sungguh untuk tidak lagi melakukan kesalahan 2 kali. Jangan jatuh 2 kali di dalam kesalahan yang sama ya adik-adik. Nah, kalau kita mau bertobat, ternyata ada janji firman Tuhan. Tuhan ternyata mengampuni orang-orang Niniwe. Kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Gak jadi tuh Tuhan turunkan hujan api dari langit yang membakar hangus kotanya. Tuhan juga gak jadi mendatangkan gempa bumi yang menghancurkan kota Niniwe. Karena orang Niniwe meresponi teguran Tuhan dengan benar. Mereka bertobat. Nah, seharusnya kita juga demikian. Tuhan berjanji loh, kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar, maka Tuhan juga rindu untuk memberkati kita semua. Nah, adik-adik, jadilah anak Tuhan yang mulia. Anak Tuhan yang mulia itu yang mau untuk ditegur, yang mau memberikan respon tanggapan yang benar ketika dia ditegur oleh Tuhan, ataupun ketika dia ditegur oleh mama, papa, kakak, ataupun guru yang ada di sekolah adik-adik semua. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Jadilah anak-anak yang bisa meresponi teguran Tuhan dengan benar. Tuhan berkati semua. Nah, adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan lagi loh, yang terdapat di Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Sekali lagi, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Nah, teman-teman, ibadah kami sudah selesai, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami sudah selesai. Ini doa kami, sempurnakan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Halo, saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh.